semuanya pada sehat, pada baik-baik, senang rasanya karena dia bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di minggu hari ini. Tetap semangat ya, meskipun udah 1 tahun kita melakukan sekolah minggu online, tapi kita akan tetap memuji Tuhan, kita mau bersyukur karena Ia masih memberikan kita kesehatan. Hari ini kita mau memulai sekolah minggu kita. Mari adik-adik persiapkan dirinya. Kita mau angkat pujian 1 lagu karena diajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam rangka si Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita karena kamu sahabatku, kamu saudaraku. Tuhan yang selalu mengikat kita. Adik-adik, jangan lupa selalu berbahagia, bukan cuma hari ini tapi besok-besok dan seterusnya ya. Kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas malam yang indah dan menyenangkan. Terima kasih juga atas perlindungan malaikat-Mu kepada kami. Sekarang kami akan sekolah minggu. Berkatilah kami ya Bapak, agar kami dapat mengerti apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Tidak lupa kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami. Semoga mereka diberi kesabaran atas segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih untuk doanya. Adik-adik yang di rumah,
Pernah lihat tumbuhan nggak? Pasti tentunya pernah lihat ya. Dan pasti ngelihat ada akarnya tuh ya yang tumbuh, dan ada batangnya yang kuat menancap ke tanah. Nah itu pokoknya. Nah hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Kenny tentang pokok anggur yang benar. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi yang judulnya Yesus Pokok. Pada tahu ya? Nyanyi semuanya ya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kita akan berbuah kalau kita berada di dalam Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa untuk membuka firman. Tuhan berkati kami, semoga dapat mendengarkan firman dengan baik dan kami dapat mempelajari dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga semoga doa ini dapat kami panjatkan untuk kami dapat mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik, senang sekali bisa bertemu kembali di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik masih semangat kan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Ya walaupun kita online, tetap semangat ya Dek ya. Tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah tadi kalian sudah mendengarkan, sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian sudah siapkan Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Walaupun kita online, tetap ya Alkitab. Kalau kita mau ibadah, Alkitabnya tetap harus disiapkan ya. Siapkan Alkitab atau alat tulis, mungkin ada yang mau ditulis ya. Baik adik-adik, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kakak buka Alkitab di sini, kalian buka Alkitab kalian di rumah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yuk kita baca ya bareng-bareng. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, itu tadi firman-Nya ya dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Judulnya tentang pokok anggur yang benar. Baik, sebelum kita membicarakannya, kakak mau cerita dulu. Biasanya seorang petani yang mempunyai kebun, pasti dong dia ditanamin ya kebunnya supaya bisa menghasilkan apa yang diinginkan. Misalnya kalau dia tanam buah-buahan, tentu dia ingin agar kebunnya itu menghasilkan buah-buahan juga, buah-buahan yang diinginkannya. Ya misalnya ada dia nanam pohon anggur ya. Tentu seorang petani kalau dianya mempunyai kebun, menanam tanaman, tentu banyak yang diusahakannya ya, bukan setelah ditanam bibitnya kemudian dia tinggalkan begitu saja. Ya mau tumbuh, mau tumbuh atau enggak ya terserah gitu ya. Enggak. Seorang petani yang baik, dia akan merawat tanamannya itu dari mulai dia tanam sampai akhirnya dia panen gitu ya. Jadi dia akan mencukupi dari pupuknya, dari airnya, sinar matahari yang cukup gitu ya. Kemudian dia akan melihat apakah tanamannya itu kena hama atau tidak. Pasti dia akan merawatnya, merawat sedemikian rupa supaya apa? Supaya hasilnya banyak gitu ya. Bukan cuma dia merawat begitu aja, bukan untuk iseng-iseng, tidak. Tapi dia mengusahakan agar tanaman itu tumbuh dengan subur, dan jikalau nanti berbuah, buahnya itu menjadi sangat banyak. Nah, tadi firman yang kita baca tadi tentang pokok anggur yang benar. Dalam Alkitab, petani itu diumpamakan adalah Tuhan Allah, dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Dan sementara ranting-rantingnya itu adalah kita, kakak, kamu, mama, papa, dan siapa aja, kita diumpamakan seperti ranting-rantingnya. Nah, ranting-ranting itu kalau dirawat ya, terus diberi pupuk, dan kemudian dia akan bertunas ya, menghasil, terus ada bunganya, ada buahnya ya, dia akan tumbuh subur karena dia dirawat ya, dirawat sedemikian rupa oleh sang pemilik kebun, sang petaninya, yaitu Tuhan Allah. Nah, tetapi kalau ada ranting-rantingnya yang patah ya, mungkin patah, yang tidak menempel pada pokoknya, yang pokok utamanya, maka dia akan layu. Kalau sudah layu, apakah dia akan bertumbuh? Tidak, karena nutrisi yang dikirimkan oleh batang tadi tidak sampai ke ranting-rantingnya. Akhirnya lama-lama setelah layu dia akan kering. Kalau udah kering, diapain dong? Sama Pak petaninya pasti akan dipotong, karena kalau tidak dipotong dia akan menghambat pertumbuhan dari itu tunas-tunas yang lainnya ya, yang ranting-rantingnya lagi. Nah, kalau sudah dipotong, dibuang, kemudian diapain? Kalau udah kering kan enakan buat untuk tempat itu ya, dibakar ya, dibakar. Nah, jadi kita itu kalau ingin berbuah ya harus menempel. Ya seperti pohon ini ya, kakak ada pohon cabai ini ya. Nah, pohon cabai ini nih nanti akan tumbuh di sini buah-buahnya. Tapi kalau nanti dia jadi patah ya, dia tidak akan berkembang, dia tidak akan menghasilkan buah. Karena apa? Karena dia sudah tidak ada lagi menerima nutrisi dari batang pohon ini, gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi karena kita adalah ranting-rantingnya, ya kita harus menempel ya, melekat pada batang pohon itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berkembang.
berbuah yang banyak. Seperti pohon anggur. Pohon anggur itu kan buahnya banyak ya. Nah, pohon anggur itu buahnya banyak dan kita juga harus begitu. Buahnya apa, Kak? Buah-buahnya itu ada sukacita, damai sejahtera. Ya, itu kalian bisa baca di Galatia 5 ya. Damai sejahtera, sukacita, apa lagi ya? Kemurahan, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, serta kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, ada 9 tuh ya. Kalian bisa cari nanti di Galatia 5. Sehingga kita bisa berbuah dengan yang buah yang baik. Jadi segala sesuatunya kalau kita tidak melekat erat pada Tuhan Yesus, maka semuanya itu tidak akan menjadi baik. Jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk tetap melekat pada Tuhan? Dengar-dengaran firman Tuhan, oke, boleh ya, itu bagus. Berdoa ya, tapi tetap kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Supaya apa? Yaitu supaya kita mendapatkan hasil yang baik, berbuah yang baik ya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kalian tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak melekat pada Tuhan, apa kalian mau jadi ranting yang harus dibersihkan, yang harus dipotong sama Tuhan, kemudian dibakar? Atau kalian mau menjadi ranting yang melekat erat pada batang, yaitu Tuhan Yesus, dan kemudian kalian menjadi orang yang berbuah yang baik? Karena seperti kata Tuhan di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak ya? Kalau kita dekat sama Tuhan, kemudian kita percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, apa saja yang kita minta dikasih Tuhan ya. Tapi seturut kehendak Tuhan ya adik-adik. Nanti kalau bilang, wah aku mau jadi orang kaya gitu ya, kalau Tuhan bilang, oh itu nggak baik, nanti kamu jadi orang sombong, nggak akan dikasih ya. Untuk menjadi orang kaya kamu harus bekerja, belajar yang baik, sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Oke ya adik-adik, semoga firman pada hari ini bisa menguatkan kita semua. Ayat hafalan diambil dari Kolose ya, ingat ya, dari Kolose 2 ayat 6. Ayat hafalan diambil dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, bagus ya ayat Alkitabnya ya. Ya, semoga ini bisa menjadi pedoman bagi kita semuanya ya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa untuk dilakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Yesus, sehingga kita bisa berbuah dengan baik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyiapkan kotak persembahan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Kita akan bernyanyi satu bait Jalan Serta Yesus. Lalu kemudian adik-adik memasukkan uang dalam kotak persembahan tersebut. Lalu kita bernyanyi bersama-sama. Oke? Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang sekali lagi ya.
dan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya selamanya ya adik-adik, jangan lupa. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami berjalan. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu yang sekarang berada di rumah masing-masing agar dapat melakukan setiap firman Tuhan yang telah diceritakan. Tuhan, kami juga bawa persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang senantiasa Engkau berikan rezekinya, sehingga kami dapat juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai juga anak-anak-Mu yang akan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai, adik-adik. Sampai berjumpa lagi di minggu depan ya. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selalu semangat. Jangan lupa memakai masker ya. Goodbye.